Terus yang ketiga apa? Bil qalbi, bil lisan, terus ya bil amal. Amal, perbuatan, tingkah lakunya itu orang-orang beriman itu memiliki ciri, dua ciri. Satu itu hati-hati, yang kedua itu rasa malu. Tadi Mas itu malu. Mengapa dia kok memiliki rasa malu? Karena dia beriman. Wah, luar biasa. Untuk Mas siapa tadi? Mas Bayu, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Bayu. Nanti saya jelaskan definisi malu. Malu itu apa? Apakah kita itu malu, oh malu di depan, malu menyampaikan pendapat itu bagian dari iman? Tidak, ada definisinya nanti. Yang pertama, cirinya orang beriman itu selalu berhati-hati. Kok berhati-hati? Begini, kan ada 70 ya ciri atau tingkatan iman itu kan, tanda-tanda orang beriman itu kan ada 70. Yang paling rendah itu ketika menyingkirkan duri di perjalanan. Misalnya tadi saya masuk ada duri, maka saya turun, saya singkirkan. Itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. Nah, orang yang beriman itu akan selalu berhati-hati, khawatir terjerumus atau tertusuk duri. Tadi misalnya bagaimana kalau saya jalan di samping kanan kiri itu banyak durinya, maka saya akan hati-hati supaya saya tidak tertusuk, karena ketika tertusuk rasanya akan sakit. Demikian juga tadi kalau remaja jatuh cinta itu nanti di tulisan saya tadi ada, cinta itu buta. Wah, cinta itu bisa, kadang tahi ayam bisa rasa coklat kalau orang jatuh cinta. Tapi kalau orang itu beriman, maka dia akan berhati-hati bagaimana bisa mengendalikan rasa cinta tadi, dikembalikan, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begini, sampean tertarik kepada lawan jenis, sampean lihat apakah dia orang beriman, apakah dia taat beragama. Kalau sampean tertariknya karena cantiknya saja, padahal dia sukanya itu keluyuran kemana-mana, berarti cintanya bukan karena Allah. Tapi beda lagi, oh saya tertarik kepada dia, satu bacaan Qur'annya bagus, sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan, akhlaknya kepada orang tuanya luar biasa, dia ketika diperintah menjalankan, oh itu saya banget katanya Mas siapa tadi? Mas Bayu, oh itu aku banget katanya Mas Bayu, begitu. Misalnya begitu. Nah itu berarti di apa yang ada di rasa itu tadi dikelola. Itu orang beriman, dia akan berhati-hati. Ibarat jalan ada duri, maka duri itu akan disingkirkan lebih dahulu supaya jalannya menjadi mulus, tidak menusuk kita, tidak menyakiti kita, tidak menjerumuskan kita ke jurang kenistaan atau kesalahan. Terus ciri yang orang beriman kedua apa? Punya rasa malu. Punya rasa malu. Malu itu sebenarnya bisa dibagi 3. Satu, malu kepada diri sendiri. Misalnya begini, saya malu amal perbuatan kebaikan kita itu tidak sebanyak teman-teman kita. Yang tahu perbuatan baik kita itu siapa? Diri kita sendiri dan Allah. Yang tahu hanya diri kita sendiri. Kalau misalnya kok baru sedikit, sholat subuh sering terlambat karena ketiduran, tidak tepat waktu, itu malu misalnya. Wah, itu berarti ciri orang yang benar-benar beriman. Malu pada diri sendiri. Ya Allah, kenapa saya ini jadi remaja pemuda yang padahal padahal di madrasah Man 1 Bojonegoro kok sholat subuhnya sering terlambat. Ya Allah, kok saya itu sering sepertinya tidak malu. Mengapa saya tidak malu padahal diberi waktu yang sama tetapi tidak pernah belajar, tidak punya prestasi, tidak punya karya yang bisa bermanfaat dan membanggakan orang tua. Itu malu misalnya. Nah itu bagian dari iman.
Jadi malu yang pertama, malu kepada diri sendiri ketika tidak mampu mempersembahkan karya kebaikan kepada orang lain. Kuantitasnya sedikit, kuantitas itu apa? Jumlahnya sedikit, tidak sebanyak orang lain, kebaikan orang lain. Itu yang malu yang pertama kepada diri sendiri. Malu yang kedua itu malu kepada orang lain, bukan malu ketika untuk memperkenalkan diri di depan kepada teman-temannya, malu bukan. Tapi begini, malu ketika tidak mampu berbuat kebaikan kepada orang-orang itu. Itu harus memiliki rasa malu itu. Malu kepada orang lain. Orang lain baik kepada kita, mengapa kita harus membuat kejelekan, keburukan kepada orang lain? Itu harus tumbuh rasa malu, tumbuh rasa malu. Jadi malu kepada orang lain apabila melakukan kesalahan. Itu malu yang kedua. Malu yang ketiga apa? Siapa yang tahu? Tak kasih hadiah nanti. Jadi malu yang pertama, malu pada diri sendiri, malu kepada orang lain apabila melakukan keburukan dilihat oleh orang lain. Berarti niatnya kepada orang, masih kepada orang lain. Malu yang ketiga kepada siapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang jawab bareng-bareng jadi tidak. Nanti masih ada banyak. Masih ada 3 buku yang saya. Jadi malu yang ketiga, malu kepada Allah. Ini gimana cirinya? Kalau apa-apa dalam hati dan perasaan kita, kalau melakukan sesuatu itu gini, walaupun dalam kondisi sendirian, sampai tidak dilihat oleh orang, itu merasa bahwa selalu terawasi oleh Allah. Oh iya ya, misalnya kok, oh cepet-cepetan bangun kesiangan, tidak sholat subuh. Nah, ada yang pernah begitu? Ada mesti. Itu langsung hatinya sedih. Ya Allah, kenapa saya tadi tidak sholat subuh? Karena tadi malam, misalnya malamnya itu tidurnya kemalaman, sampai jam 12 tidak bisa tidur karena memikirkan sesuatu. Wah, ini sering dialami oleh para remaja. Jadi kegalauan melanda, bukan karena tidak bisa menyelesaikan ujian, tetapi karena rasa yang menusuk di hati sanubari. Misalnya itu, sehingga tidurnya tidak bisa itu. Akhirnya bangun kesiangan, padahal jam 7 harus datang ke madrasah, akhirnya tidak sholat subuh. Lalu timbul perasaan, ya Allah, kenapa saya malu kepada Allah? Karena saya tidak melakukan kewajiban, ibadah wajib. Sementara kalau dilihat orang, seolah-olah menjadi orang yang khusyuk, taat, baik gitu. Nah, itu berarti masih ada kepura-puraan. Berarti tidak jujur. Orang beriman itu harus jujur tadi. Malu itu menumbuhkan rasa kejujuran pada diri sendiri tadi. Supaya tumbuh kejujuran pada diri sendiri, maka harus punya rasa malu. Malu pada diri, malu pada orang lain, malu kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan selalu dalam pengawasan Allah. Maka akan timbul rasa malu apabila melakukan kesalahan atau melanggar perintah, gitu ya. Berarti panggilan atau orang yang akan sukses menjadi orang yang bertakwa dalam menjalani ibadah Ramadan, yang pertama adalah orang yang beriman. Orang beriman diantara cirinya apa? Hati-hati dan punya rasa malu. Hati-hati ketika melakukan sesuatu, punya rasa malu untuk melakukan suatu kesalahan atau keburukan. Terus yang kedua, B yang kedua. Ayo apa? Siapa yang tahu? Bertakwa itu endingnya nanti, menjadi manusia bertakwa itu endingnya, akhirnya. Ibadah Ramadan itu membentuk manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun, kan gitu ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Agar kalian semua, agar orang-orang beriman tadi menjadi orang yang bertakwa.
Jadi beriman saja itu belum menjadi orang yang bertakwa kalau belum melakukan tindakan tadi. Kalau sikapnya belum hati-hati, dia belum, yang kedua belum punya rasa malu, maka tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Dia harus beriman dulu, yang paling tidak memiliki dua indikator tadi, dua ciri tadi. Terus yang kedua apa? Ada yang lain? Oke, terima kasih Mbak. Tadi sudah dapat buku? Belum? Oke, tak kasih buku. Mbak siapa namanya? Mbak Risma, ini untuk Mbak Risma. Jadi yang kedua sama-sama. Jadi B yang kedua adalah berilmu. Jadi supaya kita sukses menjadi orang yang bertakwa, pertama beriman, kedua berilmu. Masih ingat toh? Akan diangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.